Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikul haqqul mubin alladhi abada bil iman wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim. Balagha nabiyyu rasulil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syakirin wasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyar muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak henti-hentinya dan senantiasa memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai bentuk kecintaan kita, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat-Nya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih utama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat iman yang masih melekat di dalam hati kita masing-masing. Sehingga dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini, kita meringankan gerak-gerak badan kita, kita meringankan langkah-langkah kaki kita menuju ke tempat ini. Tentu tiada lain, tiada tujuan, hanya untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini melaksanakan kewajiban rutinitas kita sebagai umat Islam, yaitu sholat Jumat yang insya Allah akan kita laksanakan sebentar. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita kirimkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Jumat-Jumat pada umumnya, seperti Jumat-Jumat pada biasanya, hari ini saya selaku khatib berpesan kepada diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah Jumat, marilah kita tak henti-hentinya senantiasa berusaha sekuat tenaga dan semampu mungkin untuk mengerjakan segala perintah-perintah agama, dan juga kita berusaha senantiasa dan semampu mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan agama. Dalam arti kata, ya gakakulengi papolisi inna perintana agamai, makoto paropen ya gakakulengi ini risinna papesakana agamai. Nasabak narikoyuleni papole buai majapuna angkan itu mancaji tomatepe koi to pamancaji tumitau tonga risesena pengalata. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini izinkan kami selaku khatib menyampaikan salah satu pesan ulama, salah satu pesan guru kepada murid-muridnya, pesan seorang guru kepada santri-santrinya.
Dan semoga pesan ini insyaallah menjadi iktibar kita semua di Jumat kali ini. Apa itu? Yang pertama, seorang ulama bertanya kepada santrinya. Apa pertanyaannya? Wahai santri-santriku, wahai murid-muridku, apakah di dunia ini yang paling cepat jalannya? Inilah pertanyaan yang pertama dari seorang guru, dari seorang ulama kepada murid-muridnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan seorang ulama kepada santrinya adalah, wahai santriku, wahai muridku, apakah di dunia ini yang paling dekat, yang sangat dekat dengan kita? Inilah dua pertanyaan yang insya Allah semoga bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua di Jumat kali ini. Yang pertama, apakah yang paling cepat jalannya di dunia ini? Tentu seorang murid, seorang santri mengatakan yang paling cepat jalannya, yang paling cepat di dunia ini adalah kecepatan pesawat terbang. Yang paling cepat di dunia ini adalah kecepatan sebuah roket. Tentu gurunya berkata, benar, memang pesawat terbang, memang roket sangat cepat jalannya. Akan tetapi ada lagi yang lebih cepat dari keduanya. Apakah itu? Yang paling cepat di dunia ini sesungguhnya adalah kecepatan waktu. Kamina madire magati lebukna wanolino makukuange yanaritu aduh bagena betul. Dan kita rasakan pada hari ini, waktu silih berganti seakan sangat cepat. Seolah-olah dalam satu tahun itu hanya seperti satu bulan kita rasakan. Yerotasi tongi samana setita siulam menibawa makokuangi ibu rasa. Satu bulan itu seolah-olah hanya satu pekan kita rasakan. Yerotasi ulangi samana setita seminggu menibawa ibu rasa. Bahkan satu pekan itu kita rasakan seolah-olah hanya satu hari. Yerotasi minggue samana sedima kokota seso menibawa ibu rasa. Bahkan dalam satu hari seolah-olah kita hanya merasakan jalannya begitu cepat sehingga seolah-olah seperti hanya satu jam. Yerotasi sesuai samana sedita sijam menibawa ibu rasa. Bahkan kalau kita ingin merenungi kehidupan kita, hari ini kita merasakan bahwa baru-baru sedikit rasa betuta anak-anak, ternyata hari ini kita sudah memiliki anak. Baru-baru sedikit rasa lokasi mengantara anak sekolah. Baru-baru sedikit rasa ini diantara lokasi anak menjadi anak sekolah. Ternyata hari ini kita sudah mengantar anak sekolah. Baru-baru sedikit Pak Poting, ternyata ini nama Pak Poting. Baru-baru sedikit mancaji ki manetu, ternyata ini pun nama itu. Baru-baru sedikit mancaji apoi, ternyata ini pun nama apoi. Begitu cepatnya waktu itu berlalu. Bahkan menurut Nabi kita Muhammad SAW, salah satu tanda-tanda akan datangnya kiamat, salah satu tanda-tanda kita sudah berada di akhir zaman, ketika waktu itu terlalu dekat. Agana sanabita la taqumu sa'ata hatta taqarrabana zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali waktu itu terasa sangat cepat, waktu itu terasa sangat dekat. Coba kita perhatikan hari ini, tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan tahun 2025. Bahkan kita sudah melewati pertengahan itu. Karena kenapa? Kita sudah berada di bulan 7. Bahkan kita sudah berada di pertengahan bulan 7. Berarti kurang lebih 5 bulan lagi kita meninggalkan tahun 2025. Padahal masih hangat di ingatan kita, masih baru di ingatan kita akan datangnya tahun baru 2025. Mabaru mubasa di peringatan dari bujunda mutamana tahun baru. Akan tetapi hari ini kita sudah berada, bahkan 5 bulan lagi kurang lebih kita meninggalkan tahun 2025. Betapa cepatnya waktu itu berlalu. Bahkan 1 bulan seolah-olah hanya berlalu bagi kita, 1 pekan kita rasakan. Samana sadi baru-baru 15 seti,
Samana sadi baru-barunya ulat dua, baru-barunya buraki malam. Ternyata hari ini kita sudah berada di bulan Muharram. Yero seminggu samana sadi taseso bani sadi ipiras. Baru-baru masa di Jumat, kita sebagai seorang laki-laki baru-baru masa di Jumat. Ternyata hari ini kita sudah berada lagi di hari Jumat. Yerota sesuai sama nasa di tasijama di Ipurasa, sama nasa di Cilolono ele ternyata benisi, sama nasa di Cilolo tak meleru ternyata eles. Begitulah perputaran waktu, begitu cepatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an seperti yang kita sampaikan tadi di awal khutbah, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya Allah bersumpah dengan nama waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Manakah manusia yang berada di dalam kerugian? Menurut pesan ulama kita adalah manusia-manusia yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, tidak memaksimalkan waktunya dengan baik, manusia-manusia yang membuang waktunya begitu saja. Maka orang yang seperti ini dikatakan di dalam agama kita, dikatakan di dalam Al-Quran, maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi. Tentu menjadi bahan renungan bagi kita. Merugi di dalam Al-Quran adalah hari ini lebih jelek, lebih buruk dibandingkan hari kemarin. Jikalau kita merenungi diri kita, bagaimana kehidupan kita hari ini, bagaimana kehidupan kita minggu ini, bagaimana kehidupan kita bulan ini, bahkan tahun ini, apakah lebih baik ataukah lebih buruk? Tentu kalau kita ingin mengaitkan tentang agama, bagaimana ibadah kita hari ini, bagaimana ibadah kita bulan ini, bagaimana ibadah kita tahun ini, apakah lebih baik atau lebih buruk dibandingkan hari-hari sebelumnya? Kalau pertanyaan itu kita jawab lebih buruk, berarti kita adalah termasuk orang-orang yang merugi karena tidak memaksimalkan dan memanfaatkan waktu sebaiknya. Akan tetapi kalau jawabannya lebih baik hari kemarin, lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin, maka tentu kita adalah orang-orang yang beruntung. Inilah yang pertama yang menjadi pertanyaan seorang ulama kepada santrinya, apa yang paling cepat? Sesungguhnya adalah waktu. Kemudian pertanyaan kedua seorang ulama kepada muridnya, santrinya, apa di dunia ini yang paling dekat dengan kita? Tentu jawaban santri, jawaban murid mengatakan yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita, yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita, yang paling dekat dengan kita adalah anak-anak kita, yang paling dekat dengan kita adalah pasangan-pasangan kita. Tentu seorang ulama atau guru mengatakan sesungguhnya jawabanmu benar, akan tetapi ada yang lebih dekat, ada yang paling dekat dengan kita, yaitu adalah kematian. Harus kita ketahui secara bersama bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita. Bahkan di dalam agama dikatakan pallawangenna atutunge nanya amatenge pada dibawa nipina ulina lasunai bakal lebih manipi pinanya ulina lasunai. Bahkan seorang ulama mengatakan, namun itu sitongenna engka kita toto majapuna kita sedang berjalan engka kimalalan, namun engka kita majapuna engka kimalalan. Bahkan namun engka ki leu-leu majapuna kita sedang berjalan engka ki kuritu malale agat tak nama lale ia dari itu nyawata ia nyawata engka betul sewa waktu mesui pole riwata kaleta nadit migagat tama pemeng dari pole ni romani resesitai majapuna pole ni ro ajelenge pole ni amateng resesita. Dan kematian ini kata Rasulullah Muhammad SAW, al-mautu babu kullu nasi dakhiluhu dironasek amatenge sin rupa-rupa cedi baba sin rupa-rupa cedi lale. Semua dari kita akan melewati jalan ini, akan melewati pintu ini, yaitu jalan dan pintu kematian.
Olehnya itu, kematian ini sangat dekat dengan kita, dan kematian ini hanya kita menunggu giliran saja, menunggu waktu kita, kapan waktu itu, kapan giliran itu tiba dengan kita. Olehnya itu, dua pesan seorang ulama kepada santrinya, semoga bisa menjadi iktibar, semoga bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, sehingga insya Allah kita lah termasuk orang-orang yang beruntung di dunia, bahkan orang-orang yang beruntung di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbalallahu minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. فيا أيها المسلمون الحاذرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ومنور القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ثم